Oh, Silakan, siap, Prof. siap, Prof. Siap. Iya. Iya, silakan Pak Ivan. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, selamat datang di acara kita, acara favorit kita di dengan judul Ngobrol Bareng Selasa Petang. Ya, hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Sidi Wigunateh. Ya, tentu saja tentang sesuai dengan keahlian beliau tentang penelitian dalam dunia Feng Shui. Ya, secara singkat saya akan bacakan CV dari Bapak Sidi. Ya, jadi beliau ini merupakan arsitek dan urban planner dari Universitas Tarumanegara, juga salah satu murid dari Grandmaster Yap Cheng Hai, ya seorang mahaguru Feng Shui dengan kaliber internasional. Pak Sidi sendiri berhasil membawa ilmu Feng Shui menjadi mata kuliah di dalam program studi arsitektur Universitas Tarumanegara sejak tahun 2004 hingga hari ini. Ya, Pak Sidi merupakan pembicara dalam diskusi panel di level internasional, ya Feng Shui International Convention ketiga pada tahun 2006 di Singapura sebagai guest speaker dalam sebuah acara The First International Feng Shui Culture Conference tahun 2010 di Guangzhou, di Cina, dan sebagai speaker di Second International Feng Shui Culture Conference pada tahun 2013 di Kuala Lumpur, Malaysia. Beliau merupakan staf khusus gubernur dan ketua program studi sarjana arsitektur pada jurusan perencanaan Fakultas Teknik Universitas Tarumanegara dan merupakan ketua ILU Marta, ya Ikatan Alumni Arsitektur Untar yang memiliki lebih dari 6.000 anggota. Ya, tentu saja Pak Sidi merupakan doktor di bidang arsitektur yang memiliki penelitian terkait konsepsi ruang arsitektur dan feng shui yang memiliki ketajaman untuk mengidentifikasi masalah sehingga bisa memberikan solusi yang efektif dan efisien. Tentu saja hal ini merupakan kekuatan Pak Sidi sehingga dipercaya menjadi ahli feng shui untuk pejabat, pengusaha, dan juga beberapa korporat besar di Indonesia. Klien Pak Sidi sudah tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Jakarta, Bandung, Bogor, Solo, Yogyakarta, dan beberapa kota besar maupun tempat-tempat lainnya. Ya, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya Pak Ivan, persilakan waktu dan tempat saya untuk ngasih Pak Sidi. sambutan dulu, Pak. Oh ya, silakan. Maaf, Prof. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Ivan. Selamat malam, Ibu sekalian semuanya. Terima kasih kepada Pak Sidi yang telah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng Selasa petang di Universitas Katolik Sugio Pranoto pada program studi Doktor Arsitektur Konsentrasi Arsitektur Digital. Pak Sidi ini menyelesaikan S3 di Universitas Parahyangan dengan promotornya saya sendiri waktu itu, maka saya berani untuk memanggil Pak Sidi untuk bergabung di ngobrol bareng Selasa petang ini gitu ya. Dan terus kemudian Pak Sidi menyatakan siap begitu, saya menyelenggarakan hari ini gitu ya. Nah, dalam perjalanan saya bersama dengan Pak Sidi di dalam penelitian disertasinya Pak Sidi ini, Pak Sidi saya dorong untuk
mencoba menghasilkan penelitian tentang feng shui gitu ya, ngomongnya feng shui bukan feng shui tapi feng shui gitu ya. Nah, feng shui ini untuk tidak mendekatkan pada mistik gitu ya, tetapi mendekatkan pada hal-hal yang sifatnya ilmiah. Bagaimana hal terkait dengan feng shui ini bisa diterima gitu ya, karena banyak orang mengatakan bahwa feng shui itu adalah sesuatu yang sifatnya klinik, sifatnya hal-hal yang tidak bisa diterima oleh akal manusia. Tetapi kita bisa membuktikan bahwa penelitian disertasi pun bisa mengangkat tema terkait dengan feng shui ini gitu ya. Berarti kalau penelitian disertasi saja itu bisa menceritakan tentang feng shui, menjabarkan tentang feng shui, meneliti tentang feng shui, itu berarti feng shui bukan hal yang sifatnya klinik. Maka hari ini nanti kita akan mendengarkan Pak Sidi akan memaparkan apa namanya penelitiannya dan hal-hal yang berkaitan dengan feng shui. Ini dari kajian kita sebagai dosen, sebagai praktisi dan segala sesuatu yang terkait dengan arsitektur gitu ya. Dan program studi Doktor Arsitektur ini menyelenggarakan acara ngobrol bareng Selasa petang secara rutin tiap bulan. Bagi ibu bapak sekalian yang memiliki minat untuk melanjutkan kuliah di program doktor, ibu bapak sekalian bisa mendaftar gitu ya di pmb.unika.ac.id gitu ya. Acara ini juga saya rekam, terus kemudian nanti akan saya upload di YouTube. Silakan ibu sekalian untuk mencari di YouTube, pasti nanti akan muncul begitu. Kira-kira itu ibu sekalian, selamat untuk menikmati sajian ngobrol bareng Selasa petang ini bersama dengan Pak Sidi yang dimoderatori oleh Pak Evert. Pak Evert adalah mahasiswa program studi Doktor Arsitektur Universitas Katolik Sugio Pranoto juga. Demikian Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan selamat menikmati. Saya kembalikan kepada Pak Ivan. Ya, terima kasih Prof. Pur. Ya, tanpa menunggu lebih lama lagi, ya saya persilakan Pak Sidi untuk melakukan presentasinya. Ya, waktu dan tempat kami persilakan Pak Sidi. Terima kasih Mas Evert. Eh, Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Pertama-tama izinkan saya menyapa dulu ada beberapa kolega di sini, ada Prof. Hermanto, ada Kang Hari, Bro Ivan, ada Bro Erawan, Pak Robert, Pak Riandi Tarigan. Bapak Ibu izinkan pertama-tama saya ingin sampaikan terima kasih kepada Prof. Purwanto atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing di acara hari ini. Izinkan saya share screen. Oke. Apakah screen saya sudah tampil, Mas Evan? Sudah Pak Sidi? Sudah ya? Ya, Oke. full screen ya. Oke, dah. Full screen ya? Oke. Jadi sesuai yang disampaikan oleh Prof. Purwanto, hari ini saya akan membahas tentang dialectic of sustainable architecture related to biophilic design and feng shui. Ini tadi sudah dibacakan oleh Mas Evert, saya lewatkan saja. Jadi topik hari ini saya akan berbicara tentang dialektik dari arsitektur berkelanjutan terkait dengan biophilic design dan feng shui. Saya akan membahas sedikit tentang biophilic design, tetapi akan lebih banyak porsinya di feng shui karena saya kira teman-teman dan Bapak Ibu akan lebih mudah memperoleh materi tentang biophilic design, baik melalui internet maupun buku-buku. Tetapi ketika berbicara tentang materi feng shui, ini agak sedikit lebih susah ya, karena
dari pengalaman saya, materi feng shui yang beredar di luar sana bagi masyarakat awam akan ada kesulitan untuk membedakan mana yang feng shui beneran, mana yang feng shui dalam tanda kutip gitu. Jadi porsi sajian saya hari ini percentage tentang feng shui-nya akan lebih banyak. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana biophilic design and feng shui itu bisa menjalin sinerginya. Saya akan mulai dengan fakta bahwa ternyata penyebab total dari emisi karbon secara global itu justru kita-kita ini. Jadi arsitek itu adalah salah satu penyumbang emisi karbon terbesar. Jadi dari data yang ada ini, kalau saya lontarkan ini di forum, ketika saya lontarkan pertanyaan, penyebab emisi karbon terbesar itu cenderung jawabannya itu dari industri atau dari transportasi gitu ya. Tetapi fakta atau data yang ada justru dikatakan adalah bangunan yang memberikan emisi karbon yang terbesar gitu ya. Jadi peran kita cukup signifikan dalam menghasilkan emisi karbon gitu. Nah, dalam hal ini akhirnya sustainable architecture muncul ya. Jadi kenapa muncul? Saya kira kalau kita mau jujur, teori arsitektur yang kita pelajari hingga saat ini di dunia pendidikan, itu kalau kita pilah-pilah, begitu kita perhatikan, saya yakin persentase pemikiran dari Barat itu mendominasi uh, pemikiran kita terkait arsitektur. Nah, saya tidak mengatakan bahwa pemikiran itu jelek atau salah gitu ya, tetapi pemikiran ini cenderung lebih agresif dan sifatnya lebih apa ya, mengkonker gitu ya, lebih mengeksploitasi alam gitu ya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan saat ini terjadi gitu ya. Nah, kemudian akhirnya ini men-trigger pemikiran untuk memperhatikan arsitektur berkelanjutan. Nah, di sisi lain, di sisi pemikiran timur, kalau kita perhatikan baik pemikiran timur dari kita, maksud saya di Indonesia maupun di timur secara Asia, pemikiran timur itu cenderung akan lebih menyelaraskan diri dengan alam, gitu ya. Jadi kita bisa lihat apakah peradaban Jawa, peradaban Bali, dan juga seperti penerapan feng shui. Jadi saya kira sustainable architecture itu klik sekali dengan feng shui. So, apakah sustainable architecture itu sekedar reuse, recycle, kemudian pemakaian energi berkelanjutan atau less carbon footprint? Ini kita akan lihat pada slide-slide selanjutnya. Isu arsitektur yang saya angkat dalam pembahasan hari ini adalah tentang dialektika biophilic design dan feng shui sebagai arsitektur berkelanjutan. Saya akan membahas sekilas tentang apa itu biophilic design, yang kemudian barangkali Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa mengelaborasi lebih dalam melalui pencarian sendiri. Kemudian saya akan membahas what is feng shui design. Ini terkait dengan hasil penelitian disertasi saya di bawah bimbingan Prof. Purwanto. Oke, saya akan mulai dari pengantar yang disampaikan oleh dua tokoh ini. Yang pertama adalah Vitruvius. Kita tahu bahwa Vitruvius adalah bapaknya arsitektur, bapaknya arsitek, dan di buku beliau, Vitruvius The Handbooks on Architecture, Vitruvius mengatakan bahwa arsitek harus dilengkapi dengan pengetahuan tentang banyak cabang studi dan berbagai jenis pembelajaran. Biarkan dia dididik, terampil dengan pensil, diajar geometri, tahu banyak tentang sejarah,
mengikuti para filsuf dengan penuh perhatian, memahami musik, memiliki beberapa pengetahuan tentang kedokteran, mengetahui pendapat ahli hukum atau juri, dan mengenal astronomi serta teori langit. Nah, di sini saya eh, cenderung mengacu diri merefer penelitian saya ke buku-buku yang kuno gitu ya, karena saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh ini bisa jadi belum begitu kita pahami sebetulnya gitu. Apa sih yang dimaksud oleh Bapak Arsitek ini tentang apa yang disampaikan. Nah, kemudian bapaknya kedokteran Hippocrates, beliau mengatakan keberhasilan diagnosis yang tepat terletak pada kenyataan bahwa dokter harus mengetahui sifat manusia secara keseluruhan. Manusia dalam mencapai dan mempertahankan kesehatannya membutuhkan nutrisi yang tepat sesuai dengan jenis kelamin, usia, pekerjaan, siklus musim tahunan, perubahan iklim, sinkron dengan letak geografis tempat tinggal dan kondisi yang ada, tipologi tanah, dan terakhir pengaruh matahari, bulan, dan alam semesta dalam kehidupan kita. Buat saya ini sangat menarik karena seorang bapak kedokteran, tapi dia concern terhadap letak geografis tempat tinggal, di mana ini sebetulnya adalah ranahnya arsitek. Sementara bapaknya arsitek, Vitruvius mengatakan bahwa arsitek perlu dididik untuk kuliah kan ya? mengetahui, memiliki beberapa pengetahuan tentang kedokteran. Ada yang bocor, ini barangkali mic-nya boleh di-mute dulu. Jadi ini menurut saya pemikiran kedua tokoh ini saling melengkapi dan barangkali kita sebagai arsitek perlu mengelaborasi apa yang disampaikan oleh kedua beliau ini. Cuman satu lagi yang menarik adalah kedua tokoh ini sama-sama mengatakan hal yang mirip, yaitu bahwa kita perlu mengenal astronomi serta teori langit. Jadi begitu juga dengan si Hippocrates mengatakan kita perlu mempelajari pengaruh matahari, bulan, dan alam semesta. Gitu. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang sustainable architecture, tentunya tidak terlepas mau nggak mau kita harus berbicara tentang SDG goals, Sustainable Development Goals. Ada 17 poin di sini. Ini saya akan lakukan sedikit highlight nanti di slide berikut. Nah, kemudian ketika kita bicara biophilic design, apa sih yang disampaikan? Ini ada Dr. Vanessa Champion. Jadi beliau adalah editor dan founder dari Journal of Biophilic Design. Dia mengatakan bahwa biophilic design itu terkait dengan 7 poin dari 17 poin yang ada di SDGs. Jadi ada poin ketiga, 7, 9, 11, 12, 13, dan 15. Nah, kemudian dalam hal ini saya akan sedikit highlight lebih dalam terkait dengan poin nomor 3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Kemudian tokoh berikut adalah Stephen Keller. Beliau menyampaikan tentang the 6 principle of biophilic design. Stephen Keller adalah profesor dari social ecology dari Yale School of Forestry and Design. Di sini sebetulnya keenam prinsip yang beliau sampaikan itu sangat related dengan feng shui. Nanti teman-teman bisa lihat di slide-slide selanjutnya. Di sini saya akan highlight sedikit dalam terkait prinsip yang keempat. Kemudian apa itu feng shui? Nah, menarik untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh Dr. Lydia. Dr. Lydia ini adalah dokter geobiologi
Eh, jadi di penelitiannya yang di tahun 2019, di disertasinya, dia mengatakan seperti ini. Arsitektur seperti yang dipraktekkan saat ini tidak memperhitungkan kemungkinan efek tanah dari sudut pandang anomali geofisika yang terciptakan oleh berbagai penyebab geologis. Gitu ya. Jadi narasi yang lain ini saya lewatkan saja. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman bisa baca di YouTube ataupun nanti di PDF yang di-share oleh panitia. Oke. Kemudian ini adalah satu huruf yang menjadi dasar dari penelitian disertasi saya, yaitu huruf Qian. Apa itu huruf Qian? Nanti kita akan elaborate lebih dalam. Jadi huruf Qian ini adalah konsep ruang peradaban Chinese. Jadi kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang bisa bahasa Mandarin, barangkali familiar dengan istilah Fangqian, yaitu kamar gitu ya. Nah, huruf Qian ini ada dua versi. Pada awalnya itu adalah versi yang ada di sebelah kiri ya. Jadi ini terdiri dari huruf pintu dan bulan. Tetapi saat ini huruf Qian yang dipakai adalah huruf yang di sebelah kanan, yaitu pintu men dengan re. Nah, kalau kita melihat jabaran dari huruf ini dalam filosofi Chinese terkait konsep ruang, sebuah ruang itu harus ada pintu. Itu sangat masuk akalnya, sangat logis. Kalau nggak ada pintu, bukan ruang, gitu ya. Tetapi yang menarik adalah huruf re. Huruf re ini bisa artinya matahari, bisa artinya cahaya, juga bisa artinya waktu. Jadi misalnya Xingqi Re, hari Minggu, gitu ya. Atau ya, itu intinya adalah hari, gitu ya. Artinya waktu, gitu. So, dalam huruf ini dikatakan bahwa di dalam ruang ada waktu, gitu. Oke, so Stephen Keller mengatakan bahwa light and space itu merupakan salah satu prinsip dari biophysical design yang dia cetuskan, gitu ya. Jadi ini sangat related sekali dengan huruf Qian ini. Nah, kemudian di masyarakat awam banyak terjadi misinformation terkait feng shui. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman di awal tahun atau dekat-dekat Imlek membaca artikel baik di media cetak maupun media elektronik, judulnya banyak yang memakai judul feng shui, tapi sebetulnya isinya bukan feng shui, gitu ya. Barangkali Bapak Ibu membaca tentang tahun ini yang xiao anjing harus hati-hati karena begini begitu dan sebagainya gitu ya. Tapi judulnya feng shui gitu ya. Nah, itu misinformation. Kenapa begitu? Jadi di dalam peradaban Chinese dikenal yang namanya Chinese Five Art, Wushu, 5 seni Cina. Jadi dalam eh, padanannya saya kira ini mirip dengan kelompok ilmu. Jadi ada kelompok ilmu filosofikal, kelompok ilmu pengobatan, kelompok ilmu tentang nasib. Ini mirip dengan jurusan psikologi kita saat ini. Kemudian ada jurusan prediction dan kemudian ada jurusan tentang permukaan gitu ya. Nah, jadi kalau kelompok ilmu filosofikal ini ada beberapa jurusan. eh, Barangkali Bapak Ibu dan teman-teman familiar dengan Tai Chi yang dari Jet Li itu, seni bela diri itu ada di kelompok ilmu filosofikal. Atau Bapak Ibu sering ngelihat di rumah-rumah orang Chinese di pintunya ada tempelan kertas warna hijau, kuning atau merah gitu ya. Itu adalah Fu, itu adalah jurusan jimat, salah satu cabang ilmu dari kelompok ilmu filosofikal. Kemudian di medical, Bapak Ibu barangkali familiar dengan akupuntur atau Chinese herbal atau bahkan refleksi kaki. Itu ada di kelompok ilmu pengobatan. Nah, kemudian di kelompok ilmu tentang nasib, ini ada Pak Tzu, ada Zui Tosu, ada Kepan Sensu. Nah, kalau di dunia modern, ini padanannya adalah jurusan psikologi.
karena di sini akan terbaca tipe personality ya. Kita bisa membaca seperti itu. Kemudian kalau Bapak Ibu familiar dengan tokoh Cuke Liang di Three Kingdom, nah tokoh Cuke Liang ini menerapkan ilmu yang namanya Qi Men Tun Jia. Jadi ilmu-ilmu yang ada di kelompok ilmu di sini ini lebih sifatnya makro untuk membaca eh, kejadian-kejadian yang sifatnya global. Jadi misalnya COVID-19 kemarin itu tidak bisa dibaca oleh ilmu feng shui atau patsu, tapi harusnya dia dibaca dengan ilmu-ilmu yang ada di sini seperti Tai atau Liuren atau Qi Men Tun Jia. Kemudian kelompok ilmu yang kelima yaitu tentang permukaan. Ini adalah kelompok ilmu yang barangkali Bapak Ibu familiar, misalnya palmistry, ilmu membaca garis tangan. Saat ini ilmu membaca garis tangan bahkan sudah dikomputeriskan. Bapak Ibu tinggal scan telapak tangan Bapak Ibu, kemudian dia akan keluar pattern dari apakah karakter, apakah kesehatan, atau hal-hal lainnya tentang diri kita ya. Jadi itu ngambilnya dari palmistrinya ini, kemudian dimodernkan dan dikomputeriskan sehingga penerapannya jadi seperti itu. Kemudian di sini juga ada ilmu membaca nama, ilmu eh, tentang stempel, Yinxiang ya. Yinxiang itu kalau dulu raja-raja Cina itu punya stempel kerajaan. Nah, stempel itu tidak ngasal tetapi didesain sedemikian rupa supaya selaras dengan sang raja. Nah, saat ini ilmu ini diterapkan dalam mendesain logo. Nah, kemudian ada Mianxiang, face reading. Jadi dia membaca permukaan wajah kita. Nah, Feng Shui letaknya di sini. Jadi Feng Shui adalah ilmu yang membaca permukaan kontur, membaca permukaan denah rumah, dan sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca artikel yang berbicara tentang nasib, tentang zodiak, dia sebetulnya berbicara dari ilmu yang ada di kelompok Ming tentang nasib, cenderung berbicara tentang ilmu Patse seperti itu. Jadi kalau Feng Shui dia harus berbicara tentang bangunan, tentang properti seperti itu. Oke, kemudian slide ini saya ingin menjelaskan tentang pemahaman waktu dalam peradaban Chinese. Kalau di buku arsitektur, ada beberapa tokoh yang mencoba mengangkat dimensi waktu. Jadi misalnya seperti Siegfried Gideon atau Lohori. Maaf, ada yang bocor suaranya. Boleh di-mute. Makasih. Ya, jadi ada beberapa tokoh yang mencoba melakukan penelitian tentang dimensi waktu untuk ilmu arsitektur. Tetapi setelah saya research, itu terbaca bahwa mereka masih membicarakan waktu dari sisi durasi atau sisi kronologis atau sisi historis gitu ya. Nah, sementara pemahaman waktu dalam peradaban Chinese sebetulnya sangat sederhana, sangat down to earth gitu ya, dan bisa kita lihat dari huruf ini. Huruf ini adalah se yang artinya waktu gitu. Jadi kalau huruf ini di breakdown, dia akan terdiri lagi-lagi huruf r, kemudian ada huruf tu, dan ada huruf chun. R adalah matahari atau hari gitu ya. Jadi benda langit. Kemudian tu itu adalah tanah atau bumi. Kemudian chun adalah satuan ukur. Jadi waktu dalam peradaban Chinese itu adalah satuan ukur antara bumi dengan benda langit. Jadi kita tahu bahwa apa sih satu hari itu? Bu Emilia, suaranya bocor. Ya, jadi apa sih satu hari itu? Satu hari adalah rotasi bumi mengelilingi sumbunya satu keliling. Apa satu bulan? Satu bulan adalah bulan mengelilingi bumi satu lingkar. Kemudian satu tahun adalah bumi mengelilingi matahari satu lingkar. Jadi
huruf ini mencerminkan itu ya, sesederhana itu. Mencerminkan hubungan antara bumi dengan benda-benda langit gitu. Nanti ini ada kaitannya ya dengan rumus-rumus yang dipakai di ilmu Feng Shui. Nah, ada 3 hal penting apabila ingin mempelajari Feng Shui, yaitu ada huruf Li, ada huruf Qi, dan huruf Su. Jadi, apa sih huruf Li? Li itu adalah aturannya. Jadi, ada metodologinya, ada formulanya. Itu disebut Li. Li itu law, ya, hukumnya, ada hukumnya. Kemudian ada Qi. Eh, Qi ini adalah zatnya ya yang dipelajari. Yang ini menjadi fokus utama ketika kita mempelajari Feng Shui. Kemudian Su adalah cara hitungnya, gitu. Jadi kalau kita mau menerapkan Feng Shui, kita harus memahami 3 hal ini, yaitu hukumnya kayak apa sih, kemudian Qi-nya seperti apa, lalu cara hitungnya seperti apa, gitu. Nah, kemudian karena terkait judul dari acara hari ini yaitu penelitian Feng Shui, ini saya ambil dari disertasi saya. Ketika saya melakukan metode penelitiannya, saya menerapkan poin-poin seperti ini. Jadi secara filosofi saya menerapkan dialectics, kemudian dialectics itu saya lakukan elaborasi, ada dialektik dari barat dan dialektik dari timur. Kemudian saya mengangkat I Ching dialektik and Yin Yang dialektik untuk membedah penelitian ini. Lalu reasoningnya saya menerapkan deduktif dan abduktif. Karena deduktif saya gunakan untuk menelusuri teori-teori yang begitu banyak. Kemudian abduktif ini saya gunakan dalam rangka menemukan teori baru. Lalu analisis metodenya saya menggunakan meta-analisis. Kenapa? Karena ketika berbicara konsep ruang, kita tahu konsep ruang itu udah dari zaman sebelum Masehi hingga sekarang gitu ya. Jadi begitu banyak yang perlu diangkat sehingga saya membutuhkan analisisnya yang sifatnya meta-analisis, kemudian saya lakukan sintesis. Lalu collecting and analyzing datanya saya menggunakan kualitatif purposive dan kemudian strategi of data collection-nya saya menggunakan kasus studi, lalu research approach-nya saya menggunakan explanatory dan exploratory research. Kemudian time horizon-nya saya menggunakan sekaligus diakronik dan sinkronik, ya, jadi saya mix. Kemudian teknik and prosedurnya saya menggunakan observasi dan interview dengan stakeholder. Dan conclusion-nya bersifat open-ended. Nah, dari research itu saya mendapatkan temuan awal. Jadi ini adalah pedoman awal penataan Feng Shui yang ini segera akan saya tuangkan menjadi jurnal seperti janji saya untuk Pak Rudi Trisno. Jadi temuan ini bisa saya peroleh setelah saya melakukan studi dari bukunya Henry Lin, kemudian juga dari Howard Choi. Akhirnya saya melihat bahwa kekurangan dari kedua teori yang disampaikan oleh Henry Lin maupun Howard Choi yaitu dia tidak menyinggung tentang aspek langit, bumi, dan manusia. Walaupun faktor dan prinsipnya sudah cukup lengkap gitu. Jadi di sini saya coba melengkapi aspek langit, bumi, dan manusia. Kemudian aspek bumi itu terkait dengan ruang, yaitu dengan faktor geografis dan geologi. Kemudian prinsipnya ada prinsip tempat atau sektor, prinsip orientasi, bentuk, proporsi dan komposisi, efisiensi dan efektivitas, kemudian kenyamanan. Lalu dari langitnya itu adalah waktu dengan faktor terkait musim dan penanggalan. Kemudian prinsipnya adalah ketepatan waktu, prioritas waktu, fleksibilitas, perencanaan, dan antisipasi. Dan faktor manusianya yaitu terkait dengan tipe personality. Nah,
Ini adalah serangkaian temuan yang saya dapatkan secara bertahap. Jadi eh, setelah saya mendapatkan pedoman awal tadi, saya elaborasi, saya mendapatkan kerangka konseptual, lalu dielaborasi lagi kemudian untuk mendapatkan kerangka teoretik, lalu meningkat ke kerangka filosofis. Nah, dari empat kerangka ini, kemudian akhirnya saya mendapatkan kerangka pedoman prinsip penataan fungsi. Jadi seperti ini. Dan di sini kita bisa lihat bahwa penerapan fungsi itu implementasinya bisa untuk mikro, meso maupun makro. Kalau mikro itu misalnya seperti eh, sedetail ukuran furniture atau penataan interior, kemudian juga building, misalnya rumah tinggal kecil gitu ya. Nah, kemudian yang meso barangkali untuk penerapan menata sebuah estate, lalu yang makro kita bisa menata kota. Nah, kemudian apa kaitannya biophilic design dan feng shui? Nah, ini saya angkat lagi apa yang disampaikan oleh Stephen Keller dengan six principle of biophilic design-nya. Yang pertama, environmental feature. Environmental feature bagi feng shui ini tentu sangat-sangat penting. Jadi kalau di uh, faktor geografi dan geologinya seperti yang disampaikan oleh Dr. Lydia dari geobiologi tadi, ini kita sangat concern terhadap faktor geografis dan geologi. Di feng shui kita sangat concern terhadap ini. Kemudian dari prinsip yang kedua, natural shape and form, ini kita juga concern. Jadi ketika kita menata feng shui, kita sangat memperhatikan surrounding dari tapak kita. Tujuannya adalah kita mempelajari apakah itu kontur, apakah itu aliran air, dan bentuk-bentuk lainnya yang ada di sekitar tapak. Kemudian prinsip ketiga, natural pattern and process. Ini juga kita sangat concern ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat ini yang menarik yang tadi udah sekilas saya sampaikan yaitu tentang cahaya dan space, ya, light and space. Jadi secara filosofi pemahaman light and space di peradaban Chinese itu lebih dari sekedar yang disampaikan oleh Prof. Keller ini ya. Jadi kita berbicara tentang fourth dimension gitu. Kalau di sini bicaranya adalah uh, dia sudah menulis beyond standard lighting strategies gitu. Tapi apakah dia in depth sampai ke fourth dimension, barangkali teman-teman bisa elaborasi nantinya. Kemudian place-based relationship. Nah, place-based relationship di ilmu feng shui ini kita sangat-sangat klik ya. Jadi terutama kaitannya antara user dengan ruangnya. Jadi kaitan user dengan ruang itu kita akan sangat sangat concern. Kemudian prinsip keenam, evolved human nature relationship. Ini juga sama ya seperti yang uh, agak dekat dengan poin yang kelima dan di temuan saya aspek langit bumi dan manusia ini saya kira merupakan cerminan dari yang disampaikan oleh Prof. Keller terkait antara hubungan manusia dengan alamnya. Oke, ini langkah-langkah yang saya lakukan untuk mendapatkan tadi ya temuan tersebut. Jadi di sini ada teorinya Henry Lin maupun Howard Choi. Jadi ada teori Henry Lin 8 faktor, kemudian 7 prinsip, lalu ada 15 prinsip inti dari Howard Choi. Nah, kemudian di bawah ini saya menggunakan teori dari Profesor Purnama Salura. Ini ya principle on ordering in architecture. Jadi dari sini saya melihat bahwa perlu tambahan poin user dengan waktu. Jadi dari sini kemudian saya mendapatkan temuan awal yaitu pedoman awal penataan feng shui, kemudian akhirnya diperoleh
beberapa kerangka selanjutnya. Kemudian ini udah di ujung presentasi saya. Ini adalah contoh bagaimana sebuah proyek menerapkan feng shui dan poin-poin apa saja yang kita perhatikan. Jadi di sini terutama adalah bentuk, ini tentu kita concern. Sebetulnya tentu proyek ini slide-nya banyak, cuman saya hanya tampilkan satu slide di sini. Kemudian pintu utama itu merupakan prioritas utama ketika kita melakukan fungsi audit, efek apa yang diberikan, dan ini tentu akan terkait dengan arah mata angin dan faktor waktu kapan proyek ini dihuni. Gitu. Oke, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Evan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sidi. Presentasinya sangat menarik ya. Mungkin setelah ini kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Saya persilahkan Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan atau tanggapan terhadap presentasi Pak Sidi, bisa disampaikan atau juga bisa ditulis di chat, nanti akan saya bacakan. Saya mulai dengan video dulu, Pak. Oh ya, baik ya. Unika Sugio Pranoto Semarang merupakan salah satu tempat terbaik untuk melanjutkan studi lanjut, khususnya bagi yang tertarik di bidang arsitektur dan kaitannya dengan dunia digital. Komunikasi itu bisa dibangun bersama dengan para dosen, para pembimbing untuk mewujudkan, menyelesaikan proses studi. Sekarang ini saya adalah staf pengajar di program studi arsitektur Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Mengambil studi S3 merupakan milestone bagi seseorang yang ingin berkarir di dunia akademis. Dengan mengambil studi S3, kita dituntut untuk berpikir lebih kritis, mencari ide-ide inovatif, dan juga mencari topik riset yang memiliki novelty serta sumbangsih kepada ilmu pengetahuan. Selama menjalani studi S3, kita dikenalkan berbagai macam hal baru terkait dengan bidang arsitektur dan kaitannya dengan teknologi digital. Layanan kepada mahasiswa pun sangat baik, di mana di setiap sesi perkuliahan, dosen-dosen memberikan bimbingan secara intensif, kemudian adanya kegiatan rutin webinar setiap bulan yang membahas topik-topik tertentu di bidang penelitian, dan juga adanya jurnal yang memuat artikel mengenai arsitektur digital yang dapat dihasilkan oleh para dosen maupun mahasiswa selama proses studi S3-nya. Arsitektur digital melalui Building Information Modeling adalah salah satu cara untuk memudahkan bagaimana aspek finansial di satu sisi, aspek komunikasi di sisi yang lain menjadi lebih efektif dipahami oleh masyarakat. Nah, dengan cara itu pula lah saya saat ini mengembangkannya melalui proses pembelajaran ini. Kurikulum di arsitektur digital Unika Sugio Pranata sangat menarik. Mereka tidak hanya berorientasi pada Dr. Engineering, tetapi juga berorientasi pada philosophical doctor. Ada kurang lebih 3 alasan kenapa saya memilih Unika Sugio Pranata Semarang sebagai tempat studi doktor saya. Yang pertama adalah konsentrasinya adalah konsentrasi digital, di mana di era sekarang ini kita memang harus mampu mau belajar tentang digital, karena dengan digital maka kita akan selalu beradaptasi dengan perkembangan di era sekarang maupun di era mendatang. Kemudian alasan yang kedua adalah sistem pembelajaran yang masih online, sehingga memungkinkan saya dari pelosok timur Indonesia untuk ikut bergabung dalam perkuliahan S3. Kemudian yang alasan yang ketiga adalah karena dosen-dosennya yang friendly, yang bisa dekat dengan mahasiswa, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan dosen secara baik. Mari bergabung bersama program studi doktor arsitektur digital Unika Sugio Pranoto Semarang. Arsitektur digital Unika Sugio Pranata menjadi salah satu alternatif yang dapat Anda pilih. Tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan kami di
program studi doktor arsitektur konsentrasi digital di Unika Sugia Pranata Semarang. Salam dari Kupang. Baik, mari kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, saya mulai dengan dengan pertanyaan pertama, Pak Sudi, dari chatbox ini, dari Bapak Yulianto Kin. Selamat sore, izin bertanya untuk Pak Sudi. Dengan perkembangan AI dan machine learning saat ini, apakah ada kemungkinan Feng Shui bisa dikomputerisasi dengan teknologi AI? Ya, Siap. Saya langsung jawab ya, Mas Evan. silakan, Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak Yulianto atas pertanyaannya. Pertanyaannya menarik. Jadi, kalau ditanya apakah perkembangan AI dan machine learning bisa mengcomputerize Feng Shui, saat ini saya menggunakan 4 apps, Pak, ketika melakukan perhitungan Feng Shui. Jadi, ada 2 apps di laptop dan 2 apps di iPad. Karena apa operating sistemnya nggak bisa digabung ya antara Apple dengan eh, yang di laptop gitu. Jadi eh, perkembangan teknologi sangat membantu pekerjaan fungsi. Jadi kalau dulu misalnya kita menghitung chart Patse mungkin butuh beberapa hari untuk melengkapkan chartnya. Kalau saat ini kita tinggal input di apps, kemudian kita enter, chartnya sudah langsung keluar. Dan ini juga menghindari human error gitu ya. Jadi dengan semakin berkembangnya AI, saya kira ini akan semakin membantu pekerjaan dalam melakukan fungsi audit. Tetapi apakah bisa full dilakukan oleh AI? Saya kira enggak ya, karena ilmu ini terlalu jelimet, variabelnya begitu banyak gitu, sehingga eh, saya kira akan butuh waktu bagi AI untuk mampu menggantikan praktisi fungsi. Jadi itu yang pertama. Kemudian kalau eh, metodenya sendiri itu mirip arsitektur sebetulnya. Jadi arsitektur kita kan punya begitu banyak aliran, punya begitu banyak style gitu ya. Jadi mirip fungsi juga begitu. Fungsi juga banyak aliran dan banyak style gitu. Seperti itu, Pak Yulian, Pak. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih, Pak Sudi. Ya, ada pertanyaan kedua, Pak. Siap. Pada tahun 1990-an, pertama kali mengenal metode dari ahli, saat itu Dr. Mauro. Apakah metode yang digunakan sama atau berbeda? Dan saat ini metode tersebut sudah mengakomodir AI. Oke. Ya, kebetulan saya pernah beberapa kali eh, seminar bareng Pak Mauro. Jadi dari sana saya melihat bahwa eh, aliran yang Pak Mauro terapkan itu agak mirip ya. Jadi agak mirip. Kemudian beliau juga mendalami Pak Tzu dan Zhuwei Tosu. Kalau saya full in-depth di Feng Shui, baik dari mikro, meso maupun uh, makro. Jadi saya mendalami Feng Shui secara sangat-sangat in-depth dengan guru saya, Grandmaster Yap Cheng Hai. Jadi uh, kalau ditanya apakah alirannya sama, mungkin jawabannya adalah mirip, mirip. Kemudian kalau formula yang saya pelajari dari guru saya, Grandmaster Yap Cheng Hai, beliau sudah menurunkan, boleh dibilang sangat lengkap ilmu feng shui-nya, sehingga penerapannya bisa sampai menata kota seperti itu. Gitu. Kemudian apakah eh, sudah mengakomodir AI? Saya kira
belum ya, perkembangan AI di ranah fungsi saya kira belum belum terlalu berkembang. Mungkin masih butuh waktu. Ya, baik. Wah, ini banyak sekali pertanyaan, Pak Sidi. Dari Pak Siap. Riandi Tarigan, pendekatan Feng Shui itu apakah berkaitan dengan makna fungsional atau simbolis, atau apakah keduanya? Oh, ini pertanyaan berat nih dari Pak Riandi. Eh, pendekatan feng shui berkaitan dengan makna fungsional atau simbolis. Saya kira beyond that. Eh, karena feng shui itu tidak hanya berbicara fungsi ya. Jadi eh, tapi kalau approach-nya dari situ, yes, bisa ya. Jadi kalau approach-nya kita mau mengkajinya dari sisi makna fungsi atau simbol, itu bisa. Penelitian saya awalnya melalui pendekatan semiotik gitu. Kemudian atas arahan Prof. Purwanto, kemudian beralih ke dialektika gitu. Jadi awalnya saya mau mencoba menggalinya dari pembacaan makna tentang simbol-simbol tersebut gitu. Tetapi menurut saya feng shui itu melampaui itu semua. Karena eh, kalau kita melihat teorinya, teori dasar dari ilmu feng shui itu adalah I Ching, Theory of Change. Ya, jadi peradaban Chinese eh, melahirkan teori ini udah sejak sebelum Masehi gitu ya. Jadi berapa ribu tahun sebelum Masehi teori ini udah ada. Konon katanya ini adalah teori pertama di dunia, kitab pertama di dunia ya, kitab I Ching atau kitab perubahan. Nah, yang ada di dalam buku itu dia berbicara tentang realitas kehidupan gitu. Jadi dia kaitannya adalah bagaimana manusia bisa menghadapi realita yang dijalankan olehnya gitu ya. Jadi eh, makanya saya bilang dia melampaui makna fungsional dan simbolis karena dia berbicara tentang realitas. Jadi contoh misalnya tentang teori yin dan yang itu nggak terbantahkan sampai saat ini bahwa kehidupan di alam semesta itu begitu gitu ya. Pagi dan malam, baik dan buruk, cepat dan lambat, gitu. Itu semua adalah realita kehidupan, gitu ya. Dan itu kalau kita mau ngangkatnya dari point of view philosophical, itu philosophical banget, gitu ya. Tapi kalau kita mau melihatnya dari point of view makna, wah itu bisa digali jadi disertasi tersendiri, gitu ya. Kalau kita mau bicara fungsi, masuk juga. Mau bicara simbol, masuk juga. Jadi ya dia melampaui itu semua. Gitu. Saya kira itu Pak Ya, Tarigan. boleh tanya lagi, Pak Widi? Silakan. Siap. Ya, tadi kan Prof. Pur mengatakan bahwa feng shui itu kan bukan klinik ya. Mungkin Pak Widi juga membuktikan bahwa pendekatan feng shui itu bukan klinik. Mesti seperti apa pendekatan-pendekatan dari apa pandangan timur ya, atau falsafah timur ya. Karena timur itu sampai sekarang memang pandangannya itu belum bisa diteorikan gitu ya. Dari sisi sains gitu ya. Kalau misalnya dulu saya ikut kuliahnya Pak Bambang Sugiharto itu kan begitu. Sebetulnya falsafah timur itu sudah melebihi barat. Sudah melebihi misalnya Ngorogo Sukmo dan sebagainya begitu, sudah melebihi barat lah istilahnya. Nah, persoalannya di falsafah timur itu belum diturunkan menjadi teori dan belum dikembangkan teori itu berdasarkan teknologi kan gitu ya. Nah, sedangkan di barat itu sudah bisa ke situ misalnya parapsikologi, kemudian kajian-kajian tentang energi gitu yang berkaitan dengan penggunaan elektromagnetik untuk melihat atau sebagai sebuah sensor kan gitu ya. Nah, ini bedanya di sini sehingga orang yang mengetahui tentang keberadaan tadi ya bukan ilmu tapi masih pandangan tadi belum bisa secara bebas gitu ya, secara bebas itu bisa dikuasai oleh orang-orang lain. Nah, di pendekatan barat itu bisa seperti itu
dengan metode, kemudian dengan pendekatan teori, itu semua orang yang melakukan pengkajian terhadap sebuah kebenaran, kan gitu ya, itu bisa semua. Tapi falsafah timur itu hanya bisa dirasakan oleh suhunya, gitu misalnya ya, atau murid-muridnya langsung dan tidak bebas, kan gitu ya. Nah, apakah pendekatan fungsi misalnya saya ya dengan teori yang saya belum membaca lebih dalam dari disertasinya Pak Widi, itu apakah saya juga bisa? Karena kan persoalannya berkaitan dengan budaya kan. Misalnya saya membahas rumah tradisional Jawa dari segi kedalaman falsafah atau Javanisme kan gitu ya. Itu mungkin nggak dipercaya karena saya orang Batak kan gitu ya. Masa Batak bisa? Karena background knowledge gitu itu beda-beda kan gitu ya Pak. Nah itu kira-kira bagaimana Pak? Ini pertanyaan kedua, belum yang ketiga. Mohon maaf Pak, karena yang nomor 3 itu begini. Pak Apakah Tarigan, gitu ya? Hah? Pak Gimana? Tarigan Ya. harus ganti nama Pak Sidi loh. Pak Sidi bukan Pak Widi. Oh iya Pak Sidi, ya lupa Pak. Ya. Nah, ya saya kecepatan ngomong Pak, jadi Pak Sidi. Pak. Ya saya ulangi lagi ya Pak Sidi supaya ingat. Gitu Pak. Jadi kalau yang ketiga sederhananya begini, apakah pendekatan feng shui ini itu bisa memberikan pengaruh langsung terhadap penghuni kan gitu ya, tentang kenyamanan, tentang zonasi, tentang efektivitas dan efisiensi kegunaan terhadap berbagai aspek yang ada di dalam bangunan itu ya, karena itu intinya fungsi kan di situ ya Pak ya. Nah itu apakah secara langsung bisa memberikan dampak positif? Karena saya melihat kalau yang di Jawa itu enggak gitu, karena ada pendekatan simbolik sehingga rumah rumah di dalam itu gelap kan gitu ya, dengan jendela yang kecil dan sebagainya. Nah seperti itu Pak Sidi. Siap. Ya terima kasih Pak, terima kasih. Itu saya kepengen Seru, tahu seru. tentang itu Pak. Oke, ini topik yang pembahasan yang saya bahas cukup in-depth dengan Prof. Bambang sewaktu penyusunan disertasi saya. Jadi begini, yang pertama yang Prof. Bambang sampaikan itu beliau menyebut bahwa yang kita jalani saat ini adalah terjadi kecelakaan sejarah. Ini kata Prof. Bambang. Apa yang dimaksud dengan kecelakaan sejarah? Jadi saat ini menurut dari hasil pembicaraan itu ya, kesimpulannya itu adalah bahwa kita ini terhegemoni baik oleh pemikiran barat maupun budaya barat. Gitu. Ya, jadi dia bilang, coba seandainya saat ini yang mendominan adalah pemikiran timur. Itu akan lain ceritanya. Gitu. Teman, apa boleh buat? Kita mengalami kecelakaan sejarah sehingga kita saat ini hidup di dunia di mana pemikiran barat mendominasi kita. Seperti itu, Pak Tarigan. Jadi, yang jadi poin yang pertama begini. What is science? Science itu adalah ukuran pemikiran barat terhadap sesuatu. Gitu. Dan itu kita jadikan acuan untuk mengukur kita. Yang dimana tentunya kalau ukuran Pak Tarigan dipakai untuk ukur saya, ukurannya nggak akan klop. Begitu juga sebaliknya. Gitu ya. Jadi itu satu hal. Dan ini susah diterima. Ini akan susah diterima. Gitu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi begitu kenyataan yang terjadi. Kemudian tadi Pak Tarigan bertanya, apakah feng shui itu bisa, misalnya kalau Pak Tarigan belajar, kemudian bisa menerapkannya. Nah, saya belajarnya dari guru saya, Grandmaster Yap Cheng Hai, gitu ya. Jadi, feng shui itu sangat bisa untuk dipelajari, gitu. Jadi nggak perlu punya kekuatan supranatural dulu, nggak perlu punya kekuatan paranormal dulu untuk belajar feng shui, gitu. Jadi karena feng shui ini matematis. Jadi di disertasi saya sampaikan itu matematisnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita mempelajari
kita bisa mempraktekkannya karena ada formulanya, ada metodologinya, gitu ya. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah hasilnya sama? Nah, ini sering saya lempar kembali. Misalnya nih kita di dunia arsitektur nih. Apakah arsitektur ini sains atau enggak? Terlepas dari itu, ketika satu tapak diserahkan ke 10 arsitek, apakah 10 arsitek ini akan membuat desain yang sama atau desainnya beda-beda? Tentu desainnya akan beda-beda. Begitu juga di dunia kedokteran. Makanya saat ini teman-teman kalau ada masalah, itu nggak cukup ngecek ke satu dokter. Biasanya dia akan minta second opinion, third opinion, bahkan fourth opinion. Kenapa? Karena dokternya bisa menghasilkan diagnosis yang berbeda. Apakah kedokteran itu sains? Kalau sains, kenapa kok hasilnya bisa beda? Gitu ya. Nah, ini yang menjawab bahwa semua ilmu itu butuh skill. Nah, yang tadi saya sampaikan wushu itu 5 kelompok ilmu Chinese, wushu, kata su itu sebetulnya sangat dekat dengan yang disampaikan di quadrivium itu ya, artes liberalis. Jadi artes liberalis itu berbicara tentang skill. Ketika kita mempelajari sesuatu, kita bukan berbicara tentang metodologi, bukan bicara tentang teori, tetapi bagaimana penerapannya. Nah, itu pasti terkait dengan skillnya. Dan skill itu sangat subjektif, sangat individual. Jadi tidak ada dua dokter yang sama, tidak ada dua arsitek yang sama, tetapi teori yang dipelajari sama. Tidak ada dua chef yang sama. Juru masak resepnya sama, bahan makanannya sama, peralatan masaknya sama. Hasil masakannya bisa beda-beda. Gitu ya. Jadi itu uh, poinnya. Jadi apakah feng shui itu sains atau tidak? Menurut saya itu nggak penting. Gitu ya. Karena tadi ukuran sainsnya apa? Sainsnya barat dipakai untuk mengukur knowledge dari timur. Tentu ada banyak poin yang missing, nggak bisa diukur. Karena emang tadi ya, ukuran saya dipakai untuk ukur Pak Tarigan, nggak ketemu gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian poin ketiga, pendekatan feng shui pengaruh langsung terhadap kenyamanan, apakah zonasi, efektivitas, dan sebagainya itu begini. Yang sering terjadi di masyarakat saat ini adalah banyak ahli feng shui tidak punya background arsitektur, tidak punya background tata ruang. Nah, sementara feng shui berbicara tentang penataan ruang, gitu ya. Jadi kalau dia nggak punya background itu dan dia bicara itu, nah makanya kita sering melihat kok lucu gitu ya, kok aneh gitu. Ya, karena memang dia nggak di bidangnya. Itu salah satu yang menyebabkan saya masuk ke dunia akademis, supaya saya sharing ke eh, jalurnya gitu ya. Kalau ahli feng shui-nya seorang arsitek atau interior designer, maka diharapkan saran yang disampaikan itu tentunya udah ada pemikiran terkait efektivitas ruang, efisiensi ruang, dan juga estetis gitu. Sehingga ketika kita lihat dia nggak aneh gitu ya. Nah, terkait dengan peradaban lain itu saya kira bisa ada faktor kebiasaan atau faktor budaya dan sebagainya. Misalnya yang tadi Pak Tarigan sampaikan, rumah Jawa jendelanya kecil-kecil, itu mungkin kalau didalemin barangkali ada penyebab yang kita belum tahu reason gitu ya. Jadi itu saya kira barangkali perlu kita elaborasi gitu. Kalau beberapa testimoni yang saya dapat itu contoh ada klien saya ya. Jadi kebetulan rumah beliau saya tanganin. Kemudian beliau ini seringnya tugas di luar kota. Nah, setelah setahun dia huni, dia telepon saya, dia bilang begini, Sid, kok saya merasakan rumah saya yang ini manggil-manggil saya pulang? Dia bilang gitu. Nah, kenapa kok si klien ini bisa sampai bicara seperti itu? Itu antara lain karena user dengan propertinya itu klik.
Begitu dia klik, tingkat relationship-nya itu bisa sampai sebegitunya. Sampai dia bisa merasa bahwa rumahnya manggil-manggil dia pulang gitu. Begitu Pak Tarikan, mudah-mudahan nggak terlalu ngelanturnya kejauhan. Ya, baik Pak. Terima kasih Jawaban Pak. saya. Terima Terima kasih. kasih. Baik, ini masih ada lagi. Mohon pencerahan dari Pak Sidi. Sorry, sebelumnya ada dari Pak Zulkarnain. Bagaimana cara menentukan orientasi bangunan yang tepat menurut prinsip Feng Shui? Siap. Makasih Pak Zulkarnain atas pertanyaannya. Eh, untuk menentukan orientasi bangunan, menurut Feng Shui itu ada beberapa parameter. Nomor satu, pasti harus dari usernya dulu. Jadi praktisi Feng Shui dia akan membaca patternnya dari si user atau eh, tipe personality dari si usernya berdasarkan eh, rumus atau berdasarkan metode. Jadi kita akan mempelajari dari tanggal lahirnya. Jadi input datanya itu berupa tanggal lahir yang akan di convert menjadi code ya. Kalau misalnya kita menerapkan Pazi, kita akan input tanggal lahir tersebut, kemudian dia akan keluar tabel Pazi-nya. Dari situ kemudian kita akan mendapatkan favorable elemennya apa. Kemudian secara metode Feng Shui dari tanggal lahir itu kita juga akan tahu tipe personality user ini orang kelompok apa. Jadi mirip seperti di psikologi ya, ada INTF, INTJ dan sebagainya itu. Nah, di Feng Shui kita akan melihat, oke, nomor trigram user ini nomor berapa, arah mana bagus untuk diam, arah mana jelek untuk dia, gitu ya. Nah, setelah kita tahu eh, si user ini kebutuhan arahnya kemana, baru kita cari tapak yang sesuai. Nah, ketika kita cari tapak yang klik untuk orang ini, tentu kita akan mengconsider banyak hal, baik dari makro, meso, maupun mikronya. Jadi, kontur tanahnya seperti apa, apakah di surroundingnya ada aliran air, ada menara tegangan tinggi, ada bangunan di sisi kiri, sisi kanan, dan belakangnya seperti apa, itu menjadi pertimbangan. Nah, setelah data itu kita peroleh, baru kita melakukan penataan. Di tapaknya kita mengorientasikan bangunan ini ke arah mana. Seperti itu Pak Zulkarnain. Jadi eh, ya cukup teknis dan cukup rumit untuk bisa menerapkan. Dan tentunya Feng Shui ini ketika berbicara ada faktor manusianya, Feng Shui ini nggak bisa untuk eh, apa ya, nggak ada rumus generiknya. Jadi dia sangat custom, sangat individual. Karena kan teorinya tidak ada manusia yang sama. Setiap manusia unik adanya. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Pak Zulkarnain. Iya, Terima kasih. baik, sudah cukup jelas Pak Sidi. Ya, kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Pak Kenneth. Mohon pencerahan dari Pak Sidi jika dalam perancangan arsitektur kita dihadapkan pilihan prioritas untuk memilih salah satu antara desain estetika secara visual atau ilmu Feng Shui. Mana yang harus kita pilih? Oh, saya kira tidak ada masalah. Ketika menerapkan Feng Shui itu bisa sangat bagus. Yang penting ketemu ahlinya. Kalau skillnya nyampe, produknya akan bagus. Jadi antara estetika dengan ilmu Feng Shui, bahkan dengan efektivitas ruang dan efisiensi ruang, itu semua bisa klik. Kalau ahlinya memang mumpuni. Saya kira seperti itu, Bro Kenneth. Baik, mungkin Pak Kenneth ada tanggapan? Iya, Cukup Pak jelas, Sidi, Pak. baik, terima kasih. Ya, Pak Sidi, eh, Siap. ini karena di apa dari audiens ini ada mahasiswa saya gitu, Pak Sidi. Pak mau tanya untuk mahasiswa itu sebetulnya kapan saat yang tepat mereka mulai belajar tentang Feng Shui? Kalau di perkuliahan ya maksudnya,
Mas Evan? Ya, artinya entah itu dari perkuliahan atau dalam dalam secara keprofesian seperti itu, Pak. Oh, oke. Kalau di masih kuliah, saran saya di tahun ketiga sih. Jadi di semester 5 atau 6 itu waktu yang cocok karena at least basicnya udah cukup kuat ya. Eh, Teori arsitekturnya udah lumayan. Nah, baru masuk ke feng shui seperti itu. Tapi kalau eh, di dunia profesional ingin mempelajari feng shui, saran saya nomor satu adalah cari guru yang benar. Karena di luaran sana eh, tentu banyak beredar ya macam-macam bentuknya gitu. Jadi kalau saya waktu mencari guru, saya mencari guru yang terbaik. Jadi guru saya itu top 5 di dunia. Jadi saya kira saya yakin dengan eh, perguruan yang saya masuki dan saya sangat pede dengan ilmu yang saya terima dari Grandmaster Yap Cheng Hai. Jadi tentu lineage perguruan itu penting banget gitu ya. Jadi uh, itu sih. Jadi ini mirip belajar golf. Kalau di awal salah, perbaikinya susah banget gitu ya. Jadi sama fungsi juga saya kira jangan salah langkah di awal. Jadi supaya inline terus on track di jalur yang pas seperti itu. Demikian Mas Evan. Iya, terima kasih Pak Sidi. Tadi saya lihat ada Pak Yuslim mau menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan Eh, Pak Yus. Terima kasih Pak Evert. Selamat malam Pak Sidi. Malam. Saya cukup tertarik tadi dengan tataran makronya. Apakah Feng Shui ini di tataran makro itu sebetulnya bergerak dari estetnya atau dari makronya sendiri Pak Sidi? Karena kalau di tataran makro, tata ruang kota itu kan berhubungan dengan peraturan, perundang-undangan, dan banyak aspek yang akan terlibat di sana ya. Sekuat apa Feng Shui ini bisa mengintervensi untuk tataran makronya, Pak Sidi? Terima kasih. Maksud Pak Yo terkait regulasi gitu ya. Iya, karena kalau di tataran mikro kan personal sehingga akan mudah untuk diterapkan ya. Tapi kalau di tataran makro ada regulasi, ada peraturan-peraturan yang harus juga dilibatkan di sana. Nah, apakah penerapan feng shui di tataran makro ini dimulai dari taruhlah yang estate itu, ataukah bisa mengintervensi langsung di peraturan misalnya terkait tata ruang wilayah, tata ruang kota? Terima kasih Pak Sidi. Siap, makasih Pak Yo atas pertanyaannya. Ini menarik. Jadi kebetulan saya senang dengan perkotaan. Yang pertama mungkin saya cerita dulu sejarah ilmu feng shui. Jadi ilmu feng shui ini awalnya sifatnya justru cenderung makro daripada penerapan ke building. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, raja-raja Cina zaman dulu ketika dia dilantik jadi raja, biasanya dia akan nyari titik untuk istananya gitu. Tapi sebelum itu seringkali dia nyari titik untuk makamnya dulu. Itu apa ya? eh, Sejarahnya seperti itu. Jadi eh, mereka akan nyari spot yang terbaik feng shui-nya untuk makamnya, walaupun dia baru menjabat jadi raja, kemudian dia akan nyari titik terbaik untuk istananya. Nah, ketika terjadi pemindahan istana, artinya dia juga akan terjadi pemindahan ibu kota. Karena itu, feng shui penerapannya cenderung bersifat makro, karena penerapannya sampai ke ibu kota, seperti itu. Nah, jadi kalau dulu aturan itu ya terserah si rajanya gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang seperti apa? Contoh kalau misalnya IKN.
ketika IKN ditentukan di situ, kemudian titik istananya di situ, rules-nya ya terserah yang nunjuk gitu kan. Jadi rule itu belum ada gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau kita terapkan ketika kotaknya udah ada? Seringnya ketika penerapan yang sifatnya makro, tentu ini cenderung atas instruksi penguasa daerah. Apakah itu gubernur, apakah itu bupati, atau wali kota. Gitu. Jadi kalau kita lihat saat ini banyak eh, penataan fungsi sifatnya makro itu banyak. Jadi saya agak mengamati beberapa teman-teman di Jerman, di Berlin terutama itu banyak ya penataannya yang sifatnya skalanya lebih luas. Kemudian kalau di sini saya menangani beberapa estate yang barangkali luasnya dari eh, sekian hektar sampai belasan hektar gitu. Jadi itu juga udah sifatnya agak makro. Kemudian di tingkat provinsi sebetulnya ada yang minta diterapkan untuk menata fungsi provinsinya gitu ya. Jadi tentu itu dia punya punya apa ya? Punya otoritas untuk melakukan itu. Nah, tapi ketika diterapkan, apakah itu mengganggu regulasi atau enggak? Saya kira enggak ya, karena penerapan fungsi misalnya direkomendasi, Pak, gerbang kotanya di sini nih bagusnya, arahnya ke sini gitu. Saya kira itu secara regulasi nggak ada masalah gitu ya. Kemudian misalnya, Pak, kalau misalnya dia belum ada kantor gubernurnya, kemudian kita rekomendasikan spot kantor gubernurnya di titik yang ini, saya kira itu juga nggak ada masalah dengan regulasi kota gitu. Kalau misalnya mengenai ketinggian bangunan KDB KLW ya silakan aja dipatuhi gitu ya. Tapi kalau misalnya luas kantornya butuh sekian meter persegi ya tentu tinggal dicek KDB-nya berapa sehingga dia butuh lahan seluas apa gitu. Jadi saya kira itu nggak ada masalah Pak Yo gitu. Seperti itu Pak Yosef Lim. Mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih Pak Sidi. Sama-sama. Ya. Berikutnya ada pertanyaan dari Bu Rizka. Ya, Bu Rizka ingin menyampaikan langsung atau saya bacakan saja? Ya, jadi mohon izin Pak Sidi untuk bangunan Ya. publik acuan yang digunakan untuk hitungan unik personality-nya siapa atau bagaimana ya? Siap. Iya. Ya, Kalau untuk bangunan publik, misalnya apa nih? Katakan mall gitu ya. Kalau mall itu tentu pengunjung punya pintu pengunjung. Tetapi mall itu ada pengelolanya, gitu ya. Jadi ada ownernya atau ada pengelolanya. Nah, biasanya pintu untuk owner atau pengelola mereka akan melakukan perhitungan tersendiri. Jadi seringkali si owner atau si pengelola keluar masuknya ada pintu tersendiri gitu. Atau kebetulan saya ketika belajar feng shui salah satu case study kami adalah Genting Island Casino. Jadi di situ kita cek pintunya seperti apa dan itu diolah sedemikian rupa antara pintu pengunjung dengan pintunya si pengelola itu beda. Jadi mereka nyusun sedemikian rupa ya, ada trik-triknya untuk menarik orang datang dan sebagainya, seperti itu. Jadi kalau personality-nya adalah owner atau pengelolanya. Tapi kalau pintu untuk customer-nya, dia menerapkan fungsi yang enggak memperhitungkan personality dari pengunjung. Jadi dia bisa menerapkan misalnya metode Shen Hong Takwa atau metode Flying Star yang uh, bisa meng-wave uh, tipe personality seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Bu Rizka. ya. Terima kasih Pak Sudi. Ini dari Pak Widri juga ada pertanyaan selanjutnya. Apakah
Feng Shui kombinasi dari berbagai ilmu, ada pengetahuan numerologi, iklim alam dengan 4 musim, dengan budaya setempat, bahkan religi dan sebagainya. Bagaimana menurut Pak Sidi? Oke, Maksudnya ini apakah Feng Shui merupakan kombinasi dari berbagai ilmu tersebut? bukan. Iya, ini pertanyaan menarik. Terima kasih Pak Widri. Jadi, apakah Feng Shui terkait dengan numerologi? Jawabannya tidak. Apakah Feng Shui terkait iklim alam 4 musim? Ini bisa iya dan tidak. Nanti saya akan coba jelaskan. Kalau terkait budaya setempat, eh, Feng Shui bisa diterapkan secara global. Kalau dikaitkan dengan religi, sama sekali enggak ada hubungannya dengan religi. Jadi, mungkin saya jelaskan satu-satu. Saya akan mulai dari religi dulu. Kalau Feng Shui, banyak orang yang kira Feng Shui terkait dengan Buddhism. Eh, kita tahu bahwa Buddhism itu lahir di India oleh Pangeran Siddhartha di 600 tahun sebelum Masehi kira-kira. Sementara ilmu Feng Shui itu asalnya dari China dan umurnya jauh lebih tua dari Buddhism. Jadi ilmu Feng Shui konon muncul di 2000-an sebelum Masehi. Jadi jauh lebih tua dari Buddhism. Nah, dengan dua hal ini, saya kira kita bisa jelas bahwa Feng Shui itu nggak ada kaitannya dengan Buddhism. Gitu. Nah, tapi kok di masyarakat seolah-olah ada hubungannya. Ini kalau dari penelitian saya melihat bahwa dulu orang yang bisa mempelajari ilmu Feng Shui ini ilmu kerajaan dulu ya. Jadi itu ilmu simpanan istana, nggak beredar umum. Sehingga yang bisa mempelajari ilmu Feng Shui ini adalah kalau nggak pejabat, pendeta, gitu ya, pendeta Buddha tentunya waktu itu ya. Jadi buku-bukunya ada di library-nya kerajaan gitu, nggak ada beredar umum. Sehingga yang bisa menyebarluaskan nantinya ya antara lain adalah pendeta-pendeta Buddha itu gitu ya. Sehingga ketika si pendeta Buddha menyebarkan ilmu Feng Shui, pasti akan tercipratlah ajaran agamanya. Sebagaimana background saya arsitek, saya ngajarin Feng Shui, pasti ilmu arsitektur saya turun ketika saya ngajar mahasiswa saya. Kira-kira seperti itu. Jadi itu ya, mudah-mudahan jadi jelas bahwa ilmu Feng Shui nggak ada hubungan dengan agama. Kemudian kalau terkait musim, di saya mengikuti Grandmaster Yap itu cukup lama dan dia punya jadwal pengajarannya dengan keliling dunia. Jadi timur, barat, utara, selatan itu semua tercover oleh beliau ya. Konon beliau ngajar lebih dari murid-muridnya tersebar di lebih dari 40 negara. Baik di Northern Hemisphere, Southern Hemisphere, Western, Eastern itu semua ada gitu ya. Jadi uh, murid beliau paling banyak ada di Jerman. Murid kedua terbanyak ada di Rusia. Kemudian di Australia, New Zealand juga lumayan banyak. Jadi saya kira uh, maksud saya, ilmu Feng Shui itu walaupun asalnya dari China yang 4 musim, tapi dia bisa diterapkan di Indonesia yang 2 musim, gitu. Jadi nggak ada masalah, karena Feng Shui berbicara tentang arah mata angin, kompas. Jadi utara tetap utara, selatan tetap selatan, gitu ya. Jadi bisa diterapkan. Kemudian apa ada kaitannya dengan numerologi? Memang ada metode Feng Shui yang memakai angka, gitu. Tapi itu adalah perkembangan dari metode tersebut yang akhirnya disimplify dengan menggunakan angka yang kita gunakan saat ini. Jadi kalau dulunya itu angka yang digunakan itu eh, bukan angka gitu ya, tapi simbol-simbol yang ada di teori-teori Feng Shui seperti batang langit cabang bumi gitu. Kemudian sekarang disimplify menjadi menggunakan angka 1, 2, dan 3 dan seterusnya itu seperti itu. Jadi Feng Shui bukan numerologi, tapi Feng Shui itu pure bagaimana kita melakukan
menghitung qi yang tadi saya sebut. Qi itu adalah apa ya? Zat yang mempengaruhi kita gitu. Seperti itu, Pak Widri. Pak atau Ibu ya? Pak Widri. Bapak, Pak. Pak Widri ya, siap. Ya, mudah-mudahan menjawab Iya, ya Pak Widri. iya. Pak Witri mungkin ada tanggapan? Ya, baik. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya Ada ingin Pak Evan, bertanya. terima kasih. Siap, silakan Pak Witri. Oh, baik, sudah ternyata. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain ingin bertanya lebih jauh lagi atau menanggapi. Pak Andre mungkin. Enggak, Pak, udah ditanyain Ya. tadi. Oh iya. Silakan Pak Wisnu. Wisnu masih mute. Ya, maaf Pak, maaf. Ya, maaf. Ini mau izin bertanya Pak Sidi, apa kabar? Apa kabar, Mas Wisnu? Ya, jadi terus terang kemarin itu kan ada pembelajaran tentang petungan Jawa ya Pak ya, dan ternyata tuh petungan Jawa itu kok agak mirip sama Feng Shui, gitu. Tentang misalnya contoh menghitung yang 5 Pak. Jadi apa 1, 2, 3, 4, 5 terus kemudian ini apa artinya gitu Pak. Seperti itu. Nah, saya kok jadi kepikiran apa ada kemungkinan bahwa petungan Jawa itu mungkin atau itu di primbon ya. Apa mungkin ada suatu korelasi dengan Feng Shui gitu. Gimana pendapatnya Pak Sidi? Itu aja sih Pak, saya penasaran saya. Terima kasih. Siap. Iya. Saya langsung jawab ya Mas Evert ya. Ya, silakan Pak. Ya. Iya, jadi dulu waktu Prof. Yosef masih ngajar di Untar, saya tahu beliau ahli petungan, gitu ya. Di sini ada Bu Prisil ya, Bu Prisil sangat dekat dengan Prof. Yosef. Jadi saya sempat lontarkan ke Prof. Yosef, saya bilang, Prof, ilmu Prof jadiin mata kuliah Prof supaya generasi muda nggak kehilangan ilmu canggih ini gitu ya. Ya sayangnya beliau keburu pergi gitu. Eh, ya di teman Mas Wisnu ada yang lagi melakukan research tentang petungan ya. Jadi saya kira yang tadi saya sampaikan bahwa peradaban Timur itu luar biasa canggih. Hanya packagingnya barangkali ada yang perlu diperbaiki, packaging. Jadi misalnya petungan, petungan di mata saya itu adalah ilmu yang sangat canggih. Kenapa dia canggih? Saya sering sampaikan ke mahasiswa saya begini, kalau kita mau melihat sebuah peradaban itu tinggi atau enggak, kita cukup melihat dua hal. Yang pertama adalah angkanya atau matematikanya. Kalau matematikanya bagus, maka peradaban itu pasti bagus. Yang kedua adalah apakah peradaban tersebut punya sistem kalender. Kalau peradaban itu ada sistem kalender, maka peradaban itu pasti tinggi. Karena untuk menghasilkan sistem kalender itu butuh pemikiran atau pemahaman yang tingkatnya udah luar biasa. Dia baru bisa punya kalender. Kalau enggak, kalender itu enggak akan ada gitu ya. Nah, kalau matematika, buat saya matematika timur jauh lebih canggih daripada barat. Dan barat mengadop matematika timur. Dan akhirnya dia bisa gunakan sedemikian rupa sehingga seolah-olah mereka lebih advance dari timur. Gitu. Jadi saya kasih contoh sederhana. Bapak Ibu pasti familiar dengan angka Romawi. Itu adalah angkanya barat, gitu ya. Sekarang silakan Bapak Ibu bikin kali-kalian pakai angka Romawi. Apa yang terjadi? Jelimetnya luar biasa. Susah, gitu ya. Untuk kali-kalian aja susah. Gimana urusan lain? Nah,
Dan kita tahu bahwa math is queen of science, gitu ya. So, dia mengadop queen from the east. Kemudian dia develop science, gitu. Ya, jadi akhirnya seperti itu. Nah, saya kira hegemoninya mereka membuat kita kira ini seringkali punya perasaan inferior, gitu. Seolah-olah kita kalah, seolah-olah kalau ilmu kita nggak sesuai dengan ukuran sainsnya mereka, lalu ilmu kita jadi klinik. Nah, itu yang saya nggak setuju, gitu ya, karena tadi ukuran dia untuk mengukur kita, ketika ukuran itu nggak cocok, terus dikasih stempel. Itu yang saya coba sampaikan ke teman-teman. Ini ukurannya nggak bisa, gitu ya, nggak bisa dipakai untuk mengukur kita. Makanya kalau kita nggak cocok ukurannya dengan ukuran itu, ya nggak apa-apa, gitu ya, karena kan emang beda, gitu ya. Jadi itu. Nah, terus eh, petungan, petungan itu sama sebetulnya. Petungan berbicara space and time. Jadi di disertasi saya, salah satu highlight yang saya tampilkan adalah Louvre mengatakan bahwa Descartes telah apa ya? Sebentar. Dia mengatakan bahwa Descartes telah melampaui Aristoteles, gitu. Itu yang disampaikan oleh Louvre. Kemudian saya bilang bahwa Einstein telah melampaui Descartes. Jadi kita saat ini nggak lagi berbicara three dimension Cartesian grid, tapi kita berbicara tentang space time. Dan peradaban timur dari dulu berbicara tentang space time. Petungan berbicara tentang space time, tentang konsep ruangnya Einstein. Jadi kita nggak berbicara tentang konsep ruangnya Cartesian. Seperti itu, Mas Wisnu. Mudah-mudahan nggak membingungkan. Baik. Nah, mungkin Baik, Pak terima Wisnu kasih ada Pak. tanggapan? Iya, iya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Wisnu. Silakan Ibu Handayani. Eh, baik, terima kasih Mas Wisnu. Selamat malam Pak Sidi. Selamat malam. Saya dari tetangga sebelah dulu dari Trisakti. Eh, Ya. yang saya mau tanyakan, ini kan mencari ketepatan ya. Jadi apa ya? Ketepatan. Jadi time and space itu adalah untuk mencari ketepatan gitu kalau menurut saya ya. Nah, apakah dalam Feng Shui itu terjadi pula kegagalan? Seberapa banyak kegagalan yang bisa dieliminir? Misalnya, tadi Bapak sampaikan bahwa ada custom yang rumahnya manggil-manggil terus sehingga dia yang tadinya dinas luar kota terus sering kembali ke rumahnya gitu. Nah, yang saya pengen tahu dengan pendekatan Feng Shui ini, kalau diequalkan dengan pendekatan pitungan yang saya tahu gitu ya, pitungan yang saya tahu, apakah di Feng Shui juga terjadi kegagalan? Karena kalau saya lihat ini adalah harmonisasi antara alam dan manusia. Sementara manusia itu kan nggak ada yang 100% perfect gitu, nggak ada yang sempurna gitu ya. Jadi seberapa banyak dihasilkan? Karena itu juga ilmunya raja-raja kan. Kenapa dirahasiakan oleh si pendeta dan raja-raja tadi? Apakah terjadi atau yang diceritain yang bagus-bagusnya aja gitu, yang kegagalan yang itu nggak usah diceritain deh, cuma sedikit, jadi kelihatannya cuma yang berhasil aja gitu. Itu yang saya kepingin tahu Pak. Terima kasih Pak Sidi, terima kasih Mas Taslat. Ya, terima kasih Bu Handayani atas pertanyaannya. Ini menarik. Jadi yang Ibu sampaikan bahwa Feng Shui ini mencari kesempatan, menghindari kegagalan gitu ya. Kemudian apakah terjadi kegagalan? Jadi begini,
Saya sering menganalogikan atau mengilustrasikan seperti ini. Kita kan dibilang kita mengarungi kehidupan, gitu ya. Kita ini masing-masing sedang mengarungi kehidupan. Jadi, saya menganalogikan bahwa kehidupan itu adalah lautan, kemudian kitanya adalah kapalnya, gitu ya. Kita adalah kapal yang sedang mengarungi kehidupan. Nah, di mana posisi ilmu feng shui atau petungan atau ilmu-ilmu lain? Jadi, feng shui ini adalah layarnya, gitu. Nah, saya sering melontarkan pertanyaan seperti ini. Sebuah kapal ketika mengarungi lautan kehidupan, lautan kan kadang bergelombang, datang badai dan sebagainya gitu ya. Tapi kadang juga dia bisa tenang gitu. Nah, tetapi apa yang menyebabkan sebuah kapal walaupun lagi lautnya tenang, dia tenggelam gitu. Menurut Bu Handayani, apa yang membuat kapal di lautan yang tenang bisa tenggelam? Ya, karena cuaca, karena alam terutama, dan juga karena keahliannya si nahkoda kalau menurut saya. Tapi ini lautnya lagi tenang, Bu. Lautnya lagi tenang, tapi dia tenggelam. Kalau Kira-kira apa yang terjadi? kalau nahkodanya kurang fasih, kalau menurut saya tetap ada kegagalan gitu. Jadi di laut itu tetap ada kegagalan, even sedikit. Nah, yang saya mau tanya adalah seberapa kegagalan yang diakibatkan atau disebabkan oleh si layar tadi gitu. Itu yang Nah, saya tanya. jadi gini, Bu. Walaupun layarnya udah bagus banget, layarnya udah bagus artinya fungsinya udah bagus sekali. Kemudian lautannya lagi tenang, artinya kehidupannya lagi nyaman. Tapi sebuah kapal tetap bisa tenggelam kalau kapalnya bocor, Bu. Gitu. Jadi maksud saya dengan analogi itu, kita sebagai manusia, walaupun kehidupan kita sudah nyaman, feng shui-nya sudah bagus, tapi kalau orangnya bocor, dia bisa tenggelam, dia bisa gagal. Nah, apa yang dimaksud dengan bocor di sini? Yang dimaksud dengan bocor di sini adalah penyebab seseorang bocor itu banyak, Bu. Antara lain misalnya emosinya dia nggak bisa manage, kelakuannya dia nggak bisa manage, jadi self managementnya salah gitu ya, dia bocor. Jadi mau fungsinya atau petungannya sebagus apapun, ilmunya mau setinggi apapun, dia akan gubrak. Itu penyebabnya, Bu. Jadi kalau ditanya apa sih yang membuat seseorang gagal? Seseorang gagal kalau dia nggak bisa menguasai diri dia sendiri. Itu yang paling fatal. Gitu. Jadi makanya faktor manusia tadi itu merupakan poin penting. Kita perlu memanage diri kita, apakah itu emosi kita, apakah itu time management kita, apakah pergaulan kita, apakah ikhtiar kita, banyak banget kalau di list. Nah, itu semua harus kita manage, Bu. Kalau kita manage dengan baik, dengan fungsi yang baik, mestinya tadi ya faktor langit, bumi, dan manusianya itu teroptimalkan, maka hidup kita akan nyaman dan performance kita akan bagus. Mudah-mudahan menjawab Bu Handayani. Terima kasih Pak Sidi. Terima kasih Mas Hafal. Ya, terima kasih Bu Handayani. Ya, bagaimana dengan Bapak Ibu yang lainnya? Mumpung Pak Sidi masih di sini. Saya boleh, Pak Moderator? Silakan Pak. Ya. Iya, memang kalau tadi dikatakan bandingkan antara ilmu-ilmu modern gitu ya yang berkembang di Barat dengan ilmu-ilmu Timur itu mungkin ada perbedaan ya. Menurut saya, apakah sebetulnya Feng Shui itu mengacu pada pendekatan holistik? Kalau Barat ilmu modern kan tidak holistik ya, dia mengambil bagian tertentu atau reduksionisme itu kan ada terjadi. Tapi kalau misalnya di Timur
itu tidak mengalami proses reduksi. Artinya dia selalu bersifat holistik. Dan ini juga dikembangkan oleh Capra gitu ya. Jadi Capra itu mengembangkan modernitas tapi berkaitan dengan holistik yang berbeda. Seperti itu, apakah demikian, Pak Sidi? Ya, ya Pak Tarigan, betul sekali. Jadi di disertasi saya ada membahas tentang logic. Jadi logic approach yang dilakukan di science itu adalah cenderung Aristotelian logic. Aristotelian logic bagusnya adalah dia sangat terstruktur, rapi, mudah bagi orang lain ketika mempelajarinya gitu ya. Jadi dia terstruktur tadi gitu ya. Nah, kemudian belakangan muncul yang namanya lateral thinking atau lateral logic gitu ya. Kalau saya mengkategorikan Aristotelian logic itu sebagai vertical logic, kemudian Edward de Bono melahirkan lateral thinking yang saya sebut sebagai lateral logic. Jadi kalau kita lihat sumbu barangkali Aristotelian itu sumbu Y dan si Edward de Bono sumbu X gitu. Nah, lalu bagaimana dengan logic timur? Logic timur itu disebut correlative thinking, correlative logic. Jadi makanya kenapa knowledge dari timur ini susah diterima oleh barat dulu ya dulu. Kalau sekarang mereka sangat welcome sekali terhadap ilmu-ilmu timur gitu ya. Makanya muridnya guru saya banyak sekali ada di Jerman gitu. Jadi korelatif logic itu analoginya seperti gini. Kalau Pak Tarigan pernah melakukan refleksi kaki, pernah nggak Pak Tarigan refleksi kaki? Oh, Belum. semuanya pernah, Pak. Pernah. Nah, bagi Barat itu gimana ceritanya titik di telapak kaki kita kok ada hubungannya dengan organ tertentu gitu ya. Bagi Ya. mereka nggak logis gitu kan. Karena tadi mereka reduksionis. Sehingga antara telapak kaki dengan organ itu nggak ada hubungannya gitu. Tapi Timur kita memakai korelatif logik. Dan ternyata saat ini terbukti bahwa antara itu semua terkonek. Makanya sekarang banyak sekali buku-buku Barat yang topiknya adalah bahwa alam kehidupan atau alam semesta itu adalah saling connected gitu kan, saling terhubung gitu ya. Jadi dan itu semakin sains terdevelop, semakin berkembang, buat saya semakin membuktikan bahwa ilmu-ilmu yang dari timur ini benar gitu. Jadi contoh misalnya feng shui deh ya, feng shui. Kenapa sih feng shui itu mementingkan sekali arah gitu ya? Dan ahli feng shui itu pasti harus menguasai lohan atau kompas feng shui. Kenapa kok kompas menjadi alat utama bagi praktisi feng shui? Nah, ketika kita melihat perkembangan dari ilmu kesehatan, misalnya ya, terbukti bahwa sel darah kita itu ada kandungan mineral, kita kalau kekurangan zat besi, kita jadi bermasalah, ya, anemia dan sebagainya, gitu kan. Nah, dengan adanya mineral di dalam tubuh kita ini sangat sensitif terhadap electromagnetic field. Ketika berbicara tentang magnetic field, maka itu mau nggak mau terkait dengan kompas, gitu. Jadi hubungan ini makin benang merahnya semakin jelas buat saya, gitu. Kemudian sisi lain, misalnya dengan perkembangan apps Google Maps, gitu, itu buat saya juga jadi analogi yang saya sampaikan ke mahasiswa, jadi jauh lebih mudah. Jadi Google Map itu buat saya adalah untuk menjelaskan pentingnya membaca pace. Jadi menurut saya sebetulnya kita udah dikasih peta kehidupan kita, sebagaimana yang disampaikan kayak Google Map. Kalau kita udah ada klik destination, maka keluar rutenya gitu ya, dan rute itu selalu ada alternatif gitu. Nah,
kita dalam menjalani hidup sebetulnya roadmap-nya udah ada. Ketika kita menjalankannya sesuai rute yang direkomend, kita akan nyaman. Google Map memberikan itu ya. Jadi Google Map akan memberikan jalan yang tercepat untuk nyampe, gitu kan. Nah, begitu juga sebetulnya di ilmu yang tadi tentang nasib gitu ya, apakah itu Patsu atau Chowei Tosu gitu, itu sebetulnya dia udah kasih roadmap masing-masing kita gitu, dan dia udah memberitahu kita rutenya lewat mana nih gitu. Jadi ketika seseorang dalam menjalankan kehidupannya ada ketidaknyamanan, bisa jadi dia tidak berjalan sesuai rute yang direkomend gitu. Tapi kalau dia sesuai, maka dia akan nyaman, performance-nya akan tinggi, dan hasilnya bagus. Seperti itu Pak tadi kan. Jadi ilmu timur, yes, jelas dia menerapkan pemikiran yang sifatnya holistik. Jadi emang kalau mengapproach ilmu timur, jangan pakai reductionism, nggak akan masuk. Dan saya senang dengan Vishrav Chakra. Apa yang ditulis itu keren banget. Ya, Demikian Pak Tarigan. ya, terima kasih Pak Sidi. Ya, semakin ini Pak, semakin pentingnya juga ya berkaitan dengan metode desain kita ya, yang memang meskipun dia itu terwujud dalam konteks industri gitu ya, tapi juga tetap mengacu pada daya dukung lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan, alam dan manusianya. Itu yang sebetulnya paling penting ya. Arsitektur kan prinsipnya kan memberi perlindungan ya. Kalau dia tidak Betul. bisa melindungi, percuma saja kan. Intinya di sini melindungi itu bisa dari macam-macam, apakah dari hubungan bumi dengan manusia, langit dengan manusia, atau lingkungan sekitarnya dengan manusia. Nah, menurut saya bisa itu Pak, jadi dikaitkan dengan bagaimana perancangan arsitektur itu tidak terlalu berkaitan dengan pendekatan Barat yang reduksionis kan gitu ya. Meskipun itu sudah dikritik oleh postmodern kan, tapi postmodern juga dikritik oleh poststrukturalis kan gitu ya. Jadi memang intinya seperti itu. Nah, saya kira menarik sekali Pak. Gitu aja Pak. Terima kasih Pak Sidi. Ya, mungkin sedikit saya tanggapin Pak Tarigan. Jadi memang saat ini kita lihat bahwa sustainable architecture itu semakin hype, semakin berkembang, dan saya kira ini sangat positif untuk perkembangan ilmu arsitektur, dan ini waktunya untuk kita semakin mendorong knowledge atau pengetahuan dari timur ini muncul ke permukaan, membawa kesadaran yang lebih luas ya, sehingga kita bisa lebih pede, nggak inferior dalam menghadapi dunia global gitu. Karena saya kira kita punya banyak hal yang sangat luar biasa. Demikian Pak Tarigan. Ya, terima kasih Pak Sidi. Iya, terima kasih Pak Tarigan. Iya, saya rasa ya karena sudah sebentar lagi akan, sekarang sudah jam 8 ya. Ya, saya rasa kita sudah sampai ke penghujung acara. Ya, mungkin sebagai penutup, Pak Sidi ingin ada yang disampaikan? Ya, saya kira saya mengajak teman-teman semua untuk boleh lebih melihat ke timur dalam mengembangkan keilmuannya, dan saya yakin bahwa banyak hal dari timur itu luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan sumber-sumber yang dahsyat gitu, sehingga penelitiannya juga bisa bakalan seru nanti dan menjadi referensi untuk generasi selanjutnya. Demikian. Ya, terima kasih Pak Sidi. Teman-teman. Ya, terima kasih untuk paparannya yang sangat menarik dan inspiratif ya, Pak Sidi. Ya, oleh sebab itu ya saya terpaksa diskusi yang menarik ini harus saya akhiri dulu.
Ya, terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu semua. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi link presensi di chat box. Ya, terima kasih Pak Sidi. Makasih. Makasih Prof. Purwanto. Terima Makasih kasih Mas Mas Sidi Ever. Makasih waktunya. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Evert. Terima kasih Pak Prof. Pur. Terima Ya, kasih terima kasih semuanya. buat sekalian semuanya. Terima kasih semua. Selamat Mami. malam. Prof. Terima kasih.